dilanjutkan pertanggungjawabannya dari Pondok Pesantren Sidogiri. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Yang masalah karakter kemanusiawiannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang harus dipahami bahwa karakter manusiawi Nabi yang bersifat watak itu sebenarnya juga bagian dari wahyu. Ini terbukti dalam ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ibnu Hazm dalam Al-Hikamnya menyampaikan bahwa semua apapun yang dilakukan oleh Nabi, aqwaluhu af'aluhu takriru, itu adalah ihdal wahyen, termasuk dari salah satu dua wahyu. Wahyu pertama yang munazzal dengan menggunakan malaikat Jibril itu, yang kedua memang dari karakter Nabi. Mengenai af'alihi ya, apakah mukjizat ini juga mencakup ke kategori karakter manusiawinya? Begini, Syekh Zakir Al-Ansari dalam Ghayatul Wusulnya menyampaikan bahwa af'alun Nabi yang meskipun itu hanya bersifat watak jibilian, itu juga termasuk bagian dari wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Maka dari itu dalam Ghayatul Wusul disampaikan wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam ghairu makruh bil ma'nal asyamil lil muharram wa ma kana min af'alihi jibilian ay waqi'an bi jihati jibillatil bashar ay khilqatihim ka qiyamihi wa qu'udi wa aqlihi au mutaraddidan au bayanan au mukhassasan bihi fawadihun dengan makna apa? Dengan makna bahwasanya itu semuanya merupakan penjelasan tentang syariat yang dibawa oleh Nabi, meskipun itu hanya sekedar karakter manusianya. Maka dari itu bila menukil dari Syekh Masyhur, kurang tahu riwayat dari Syekh Masyhur ini, cuma ini di Ghayatul Wusul menyampaikan bahwa qala Syekh Masyhur af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam imma an takuna ta'abbudan aw jibiliyatan. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun kasairil bashar ayyujidu asya'an yaf'aluha bi jibiliyatihi wa hunaka af'alun jibiliyah sarfa ila anqal. Jadi ini semuanya tetap mengarah kepada yang jibiliyah saja, itu juga bagian dari wahyu. Cuma begini, sebenarnya dalam penulisan sejarah, bidikan para ulama mu'arrikhun menulis sejarah itu apa? Mereka menyebutkan bahwa dalam penulisan sejarah nabawiyah yang dibidik itu adalah at-ta'assi wal iktida, yaitu mengikuti sejarah Nabi dan juga mengikuti amaliyahnya Nabi. Kalau andaikan ini hanya dipandang dari sisi manusianya saja tanpa memandang sisi nubuahnya saja, maka jelas ini hanya memandang dari satu sisi. Padahal ya, sifat kemanusiaan Nabi itu juga merupakan bagian dari wahyu. Di Ihkamnya juga disebutkan bahwa wa annahu muwaffaqun li muradi rabbih. Jadi semua af'alnya Nabi itu benar-benar muwaffaq li muradi rabbih. Maka dari itu dalam beberapa hal ada ulama menyampaikan bahwa sebenarnya dalam penulisan sejarah ini tidak mungkin bisa terjadi memisah antara sifat kemanusiaan dan juga sifat kenabiannya. Dalam usul wa dawabit fi dirasati sirah, ini kontemporer tapi beliau luar biasa, Abdul Latif Muhammad Al-Hasan mengatakan bahwa faminal muhim ayyuna bil janib at-tashri'i, ini dalam penulisan sejarah Nabi ya, alladzi yahtakimu ilaihil mujtama' wa tudihu dawabit al-khalqiyyah wal qanuniyah allati tuhkimu harakatal afrad wal mujtama'at. Ini poinnya, wala yumkinul faslu bainal janib asyasi wal askari wa bil janib al-khalqi wal wat tashri'i. Dari sisi kemanusiaan dan sisi tasyri'nya Nabi itu tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu dalam penulisan sejarah para ulama menyampaikan bahwa ada 3 tipe orang itu menulis sejarah. Pertama, qassaru fi haqqin Nabi. Jadi dia hanya menulis sejarah hanya dari karakter kemanusiaannya saja, dan juga ada yang terlalu memuji-muji kepada Nabi. Sampai ini mengarah ke hadisnya Nabi yang la tutruni kama atratin nasara. Kemudian katanya ulama dalam penulisan sejarah Nabi itu yang harus dilakukan adalah tawassut, moderat ya. Tawassut itu adalah falhaq wasatun bainat tarafain. Wasatul bainat tarafain itu ya harus menyinggung sisi kemanusiaannya, ya juga harus menyinggung sisi kenabiannya. Maka dari itu ala kulli halin tidak memungkinkan memisah antara sisi kemanusiaan Nabi dengan sisi kenabiannya. Kenapa? Karena memang katanya Ibnu Hazm
Di dalam kitab Al-Ihkamnya bahwasanya Nabi itu semuanya karakternya, kaulnya, takdirnya, af'alnya, baik yang jibilah atau yang dimanapun itu semuanya muwaffaqun limuradi rabbih. Maka dari itu ketika ada sejarawan yang mau mentakwil, ya bahasanya tadi dari mana itu, dari Lirboyo itu takwil, sebenarnya itu bukan takwil kalau hanya dari segitunya saja. Itu oleh ulama disebut tahrif. Ada salah satu contoh dalam kitabnya Ibnu Asyur, siapa namanya? Asy-Syinkiti. Bahwasanya ada memang di zaman dulu tipe orang yang hanya melihat dari dohiriahnya saja. Seperti tadi contoh yang ngajak merasionalkan sejarah. Seperti hudhud, ya, burung hudhud itu sebenarnya menurunkan cacar. Dalam salah satu riwayat disampaikan bahwa di dalam ayat innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Baqarah ini ditakwil. Padahal jelas Baqarah itu maknanya sapi, ditakwil. Ditakwil apa? Yang dimaksud dengan Baqarah itu adalah Aisyah. Ini yang disebut dengan tahrif, bukan takwil. Takwil itu adalah hamlul lafzi minal makna raja ilal maknal marjo dalam kitab usul fikihnya. Kalau tahrif itu tidak make rojih, tidak make maknal marjo juga tidak make, tapi menggunakan rasio akalnya. Ini yang ditolak oleh para ulama. Maka dari itu ala kulli halin, kalau tidak sesuai dengan pentakwilan ulama, maka ini tidak dibenarkan. Maka dari itu yang para ulama menyampaikan adalah afqahuman bitakwil itu adalah al-fuqaha. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Jadi ketika dipisah justru ini menyebabkan tahrif, bukan takwil.